Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, tema kali ini mengulas kembali ya, kelebihan orang yang lahir Sabtu Wage menurut Primbon Jawa. Alah, di dalam Primbon Jawa itu ada beberapa ya kelebihannya. Mungkin ini saya sepilkan hanya sebagian saja. Tentunya akan masih banyak lagi ya. Ya cuma waktunya itu loh ya teman-teman ya, buat video itu tidak bisa panjang ya. Kalau bisa panjang itu tak sebutkan semua gitu loh ya, karena keterbatasan waktu ya sebagian saja ya. Dan kelebihan ini itu melekat kepada orang yang lahir Sabtu Wage zaman dahulu ya. Zaman sekarang kalau Anda ingin punya kelebihan ini, Anda harus membentuknya ya. Jadi mindset kita itu seperti itu. Ya. Jangan kelebihan orang yang lahir Sabtu Wage terus kamu akui, wah iya itu cocok dengan saya. Wah itu salah ya teman-teman ya. Jangan punya pola pikir seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda melihat sebuah primbon ya, buat diri Anda itu netral. Buat diri Anda itu netral, tahu netralnya, tidak condong kemana-mana gitu loh. Artinya ya dirimu, primbon ya primbon. Nah, tujuannya apa? Kamu melihat primbon, ya tujuannya supaya bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan pelajarannya. Nah, banyak orang yang salah di sini gitu loh ya. Ketika dibahas yang positif, wah resonate, cocok. Tapi ketika dibahas yang negatif, wah tidak salah itu, ramalannya ngawur gitu. Nah, itu Sabtu Wage saya nggak play gitu. Ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Kepribadian dan watak orang yang lahir Sabtu Wage memiliki jiwa kepemimpinan ya, jadi punya jiwa leadership. Nah, ini bisa Anda bentuk ya, memimpin diri Anda sendiri gitu loh ya. Bagaimana Anda memimpin diri Anda sendiri? Ya, misalnya subuh itu waya bangun ya bangun. Ya. Tapi kalau Anda subuh sih mungker, nah itu jiwa pemimpinmu tidak ada. Tapi kamu dikendalikan oleh nafsumu sendiri. Dua, tegas dalam mengambil keputusan ya. Jadi teman-teman Sabtu Wage, ketika kita dihadapkan pada sebuah keputusan apapun itu, ketika kamu punya dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, segera ambil. Nah, itulah mengambil keputusan secara tegas. Bertanggung jawab ya. Orang yang lahir Sabtu Wage itu bertanggung jawab tinggi. Selanjutnya pekerja keras ya. Ya, jadi orang yang lahir Sabtu Wage itu pekerja keras ya, pantang menyerah. Ya, pekerja keras, pantang menyerah. Selanjutnya cermat dan teliti ya. Sing biasanya teledor ya dihilangkan ya. Nah, selanjutnya sabar dalam menghadapi masalah. Yang saat ini teman-teman Sabtu Wage dihadapkan pada sebuah masalah, Anda harus sabar. Ya, Anda harus sabar. Selanjutnya pendiam. Ya. Tapi tajam dalam pengamatan ya. Ibarat pendiam. Orang yang banyak bicara itu konsentrasinya buyar. Akan menangkap informasi yang sedikit. Beda dengan orang yang diam. Dia akan bisa menangkap informasi yang lebih banyak lagi. Ya. Selanjutnya cerdas secara emosional. Ya. Artinya orang yang lahir Sabtu Wage itu mampu mengendalikan emosi. Ya. Nah ini harus dilatih. Ya. Keistimewaan ini tidak ada ujuk-ujuk terus istimewa enggak ya, tapi ya butuh latihan. Ya orang yang lahir Sabtu Wage zaman dahulu itu senengannya poso, senengannya tirakat. Sehingga soal pengendalian diri ya, soal pengendalian diri tidak usah ditakok. Ya Anda saat ini kan poso ora tahu. Poso sing wajib itu ya, poso Ramadan wis ndak tahu alasan kerja lah, alasan ini. Terus Anda ingin mendapatkan pengendalian diri. Ya itu namanya berhayal ya. Mimpi namanya. Ya. Jadi pengendalian diri ini harus kita latih ya. Every day, setiap hari ya.
Contoh sederhana ya, kamu bangun subuh ya, kamu tidak bisa bangun nanti aja, itu berarti pengendalian diri tidak kuat. Ya. Kamu punya uang 10.000, ya, ada nasi yang harganya 10.000, ya. Terus ada nasi kucing yang biasanya di Medion ini nggak salah itu, Medion atau Ngawi ya dulu. Nasi kucing itu ya, atau sego jotosan itu ya. Itu harga 2.000 ya. Nah, ketika kamu mengendalikan ya 10.000 tak tukono sing 2.000-an aja. Satu saja. Artinya masih ada sisa. Nah, itu kamu masih dalam penuh kendali gitu. Artinya pengendalian dirimu ada. Ya. Selanjutnya sabar ya, sabar menghadapi masalah, pendiam tapi tajam mengamati, cerdas secara emosional, logis dan rasional, perlu pertimbangan, pandai menyimpan rahasia. 13, bisa dipercaya. Terus disiplin tinggi. Orang yang lahir Sabtu Wage itu disiplinnya tinggi. Lalu kalau Anda malas, yo berarti kan perlu dilatih gitu loh ya. Jujur dalam perkataan, bijaksana sejak muda, ya. Tidak suka menilai orang sembarangan, memiliki intuisi yang kuat. Intuisi ini kemampuan membaca energi, ya. Kemampuan merasa. Ini juga bisa dilatih teman-teman Sabtu Wage. Kemampuan merasa itu bisa dilatih. Ya misalnya ada kopi ya, kamu beli kopi mereknya mau macam-macam ya. Terus kamu minum satu, kamu bisa membedakan antar kopi 1, 2, 3, 4, 5. Kamu simpan di memori rasanya, sehingga ketika kamu disuguhkan kopi ya, ketika intuisimu tajam, kamu bisa menebak, wah ini kopi kapal api misalkan, oh ini kopi Nescafe misalkan, itu akan kelihatan ya, akan tahu. Itulah intuisi itu seperti itu, dan ini juga butuh dilatih. Kalau ingin tajam lagi, selain melatih secara fisik ya, perbanyak puasa. Selanjutnya konsisten dalam tindakan. Orang yang lahir Sabtu Wage itu konsisten, istiqomah ya. Ini pun juga harus Anda latih ya. Kira-kira Anda istiqomah enggak gitu ya. Misalnya zikir itu ya, sembahyang ya, bekerja istiqomah ya. Misalnya kamu bekerja dodolan cilok misalkan ya, budal jam itu isuk gitu. Ya wes jam itu isuk guys ya, jangan kurang jangan lebih. Itu istiqomah, konsisten. Itu energi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Terus pendengar yang baik. Selanjutnya hubungan sosial ya. Orang yang lahir Sabtu Wage dihormati di lingkungannya, dihargai karena sifat adilnya, disenangi karena tidak suka mencampuri urusan orang, setia pada pasangan, bisa menjadi penasehat yang baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka membantu tanpa pamrih, pandai menengahi konflik, diplomatis dalam berbicara, pandai berbicara. Diplomatis dalam bicara itu pandai berbicara. Tapi kalau Anda katakanlah pandai bicara, tidak punya dasar, jenenge ngawur ya. Nah makanya teman-teman Sabtu Wage, supaya kamu pandai bicara dan punya dasar, perbanyak referensi membaca ya, membaca apapun ya. Nah, kalau Anda memang mau spesialisasikan untuk pekerjaan Anda ya, yang ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Selanjutnya tidak suka menyombongkan diri. Selanjutnya rezeki dan keuangan. Rezekinya stabil meski naik turun. Selanjutnya mudah mendapatkan peluang usaha. Wis ono ae usaha. Ya. Selanjutnya pandai mengatur keuangan. Ya.
ya, punya insting bisnis yang tajam, ya. Anda tahu insting bisnis itu, ya. Misalnya kayak kemarin ya, awal ya, akhir Desember ya, akhir Desember itu saya merasakan bahwasannya di YouTube ini semakin hari semakin menurun gitu loh ya. Ya. Pendapatan dari iklan itu semakin hari semakin menurun. Ya. Akhirnya saya main di TikTok. Ya. Ketika saya main di TikTok, alhamdulillah ya, mulai dari November, Desember sampai sekarang, ya, itu pendapatannya besar teman-teman. Lumayan lah gitu loh ya. Ya. Jadi walaupun katakanlah di YouTube ini menurun pendapatannya, itu enggak ngefek. Ya, enggak ngefek buat saya. Karena apa? Saya sudah mendapatkan dari TikTok, dari jualan. Ya. Itu insting bisnis itu seperti itu. Itu kerasa ya teman-teman ya. Ketika kita terbiasa laku itu kerasa. Ini akan turun ini. Dan ternyata ya turun gitu loh ya. Parah-parahnya 2 bulan ini turun gitu. Selanjutnya ya itu teman-teman ya. Akhirnya saya buat akun TikTok ya. Di TikTok ada. Nah, silakan kalau teman-teman mau ketemu saya di TikTok ya ada. Tapi ya di sana saya sambil jualan ya. Tetap yang saya bahas betul ya. Saya sambil jualan. Misalkan jualan ini ya. Ini bukan milik saya ya teman-teman ya. Artinya saya dikirimi sama seller ya, sama penjual itu dikirimi ya. Terus saya buatkan video. Nah, itu tak campur ya. Jadi tetap tak campur, harus ada nilai ya, nilai edukasinya gitu loh ya. Nilai motivasinya ya. Jadi di akun saya itu harus ada nilai edukasinya, harus ada nilai motivasinya selain jualan. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan pendapatan ya. Jadi dari November itu sudah ada pendapatan saya. Selanjutnya kelebihannya ini contoh ya. Contoh insting yang tajam itu seperti itu. Jadi teman-teman Sabtu Wage itu bisa latih. Bagaimana supaya insting saya tajam? Perbanyak puasa. Ya, enggak kuat poso. Ya dzikir. Ndak kuat dzikir, meditasi. Terus lek ndak kuat ya turu wae. Lewat ini opo lah ndak kuat toh ya. Jadi selanjutnya cenderung hemat dan tidak boros ya. Orang yang lahir Sabtu Wage itu cenderung hemat dan tidak boros. Tapi ya jangan kebablasan ya. Anda hemat terus kebablasan medit ya, ini bahaya ya. Terus bisa berkembang dari nol ya. Orang yang lahir Sabtu Wage itu bisa memulai usaha dari nol. Ya, selalu ada bantuan yang tak terduga. Orang yang lahir Sabtu Wage itu pokoknya ono ae sing nulung gitu ya. Keberuntungan meningkat di usia matang ya. Jadi di usia matang itu ya 40 ke atas itu ya. Pekerjaan cenderung langgeng, tidak serakah dalam mengejar uang. Selanjutnya karir dan profesi. Cocok jadi seorang pemimpin. Cocok di bidang hukum dan keuangan. Bisa jadi guru, konselor, atau dosen. Ya, guru ngaji ya cocok, tidak apa-apa. Malah berkah. Cakep di bidang perencanaan. Ya. Tahan tekanan kerja tinggi. Ya. Selanjutnya bisa bekerja mandiri atau dalam tim. Tidak ada masalah ya. Dikenal tekun dalam menyelesaikan tugas, pandai membaca peluang dan karir. Tidak mudah dipengaruhi orang lain, fokus pada kualitas bukan kuantitas. Selanjutnya spiritual dan batin. Memiliki kekuatan batin yang tersembunyi, ya, peka terhadap energi sekitar, mudah menerima petunjuk batin, berpotensi jadi spiritualis, sering mengalami
petunjuk atau mimpi petunjuk, kuat terhadap gangguan gaib, bisa jadi pelindung keluarga secara spiritual, mampu menenangkan orang yang gelisah. Selanjutnya batin tenang meski kondisi sulit. Jadi Sabtu Wage itu walaupun kondisinya sulit melilit ya, dia bisa tenang, mudah ya, tersambung dengan leluhur. Selanjutnya kesehatan dan daya tahan. Daya tahan tubuh kuat ya, cepat pulih saat sakit, tidak mudah stres ya, mampu mengelola emosi dengan baik, tahu kapan butuh istirahat, hidup seimbang antara fisik dan mental, jarang sakit berat, umur cenderung panjang, suka menjaga pola hidup yang sehat, tangguh dalam segala cuaca dan medan. Selanjutnya keluarga dan rumah tangga, setia pada keluarga, tegas dalam mendidik anak, disayang orang tua dan mertua, penyejuk dalam rumah tangga, pelindung dan pencari nafkah yang andal, tidak suka bertengkar dengan pasangan, menjaga nama baik keluarga, menjadi panutan bagi adik dan kakak, membina keluarga harmonis, tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Selanjutnya kekuatan mental, tahan terhadap fitnah, tidak mudah emosi, dapat berpikir jernih dalam tekanan, selalu belajar dari kegagalan, optimis tapi realistis, punya semangat pantang mundur, tidak mudah terbawa perasaan, punya pendirian yang kuat, suka merenung dan evaluasi diri, tidak mudah terprovokasi, citra diri dan aura, punya aura wibawa, terlihat berkarisma sejak muda, disukai karena ketegasan dan ketulusan, terlihat kalem tapi tajam, meninggalkan kesan dalam setiap pertemuan, tidak suka menonjolkan diri tapi dihormati, berpenampilan sederhana tapi berwibawa, pembawaannya yang menenangkan, bicaranya jarang tapi bermakna, selalu tampak kuat di tengah badai. Ya, itulah teman-teman Sabtu Wage ya. Harapan saya itu bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, kelebihan itu harus diusahakan, harus diupayakan. Karena dengan kelebihan itu sukses, jaya Anda akan bisa dapatkan. Yang sudah memahari garam, garamnya tetap digunakan ya. Karena apa? Setiap hari tak tirakati ya. Jadi energinya itu bisa Anda gunakan untuk pembersihan, untuk kerejekian ya. Demikian teman-teman Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.